Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan soal di chapter 17. Di sini ada soal dari 17.7 tentang fair value option. Jadi kita disuruh ngelihat soal informasi dari soal 17.3. Itu diasumsikan bahwa Roosevelt elected the fair value option for this held for collection investment. Jadi kita diinstruksikan untuk menyiapkan journal entries tanggal 31 Desember tahun 2019. Nah, ini dapat debt investment-nya itu dapatnya 8.301 itu dapat dari yang ada di soal sebelumnya 17.3 tapi nggak sempat di SS, jadi langsung ke soal 17.7-nya aja. Nah, unrealized holding gain or loss-nya itu income-nya itu kita dapat 540.000 ada di soal, dan 531.694 itu 8.000-nya dapat ada di soal sebelumnya 17.3 karena ini soal lanjutannya. Nah, di yang B itu Desember 31 tahun 2020 ada akunnya itu unrealized holding gain or loss income sebesar 8.169.81 dan debt investment-nya itu sebesar 533.169 itu dikurang sama 525.000 yang ada di soal ini, value of the bonds-nya. Jadi totalnya itu 8.169 di kredit dan carrying value at-nya itu tanggal 31 bulan Desember tahun 2020 itu 2019 itu 540.000 dan amortization-nya itu sebesar 6.830. Itu ada di exercise 17.3. Dan carrying value-nya tanggal 31 Desember tahun 2020 itu sebesar 533.169.81. Itu dapat dari yang dikurangin ini. Selanjutnya di sini ada soal dari 17.14 bagian A itu kita disuruh bikin journal entries untuk merecord 3 investment purchase. Jadi total purchase-nya itu dari perusahaan Gonzales sebesar 9.000 dikali 33.50 per share-nya. Jadi hasilnya tuh $301.500. Nah, dari perusahaan Belmont-nya itu dia membeli 5.000 share, terus per share-nya itu $52. Itu dikali hasilnya sebesar 260.000. Dan dari perusahaan TAP ini dia membeli 7.000 share dan harga per share-nya itu 26,50. Terus dikali hasilnya 185.500. Jadi journal entries-nya tanggal Januari 15 itu nama jurnalnya commission expense sebesar 1.980. Ada di soal. Dan equity investment-nya itu sebesar 301.500 itu dapat dari yang sudah dia beli share-nya. Jadi cash-nya totalnya ada 303.480 di kredit. Yang bulan April nama akunnya itu sama commission expense sebesar 3.370 di debit dan equity investment itu sebesar 260.000 di debit. Dan cash-nya totalnya ditambah jadi 263.370 di kredit. Nah, bulan Septembernya itu commission expense-nya itu sebesar 4.910. Equity investment-nya sebesar 185.000.
185.500. Itu di total jadi cashnya 190.410. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Isnaini Rahma sampai 17.20. Oke, lanjut di bagian B, exercise 17.14, yang dimana untuk yang B ini instruksinya menyiapkan jurnal entry untuk investasi Shell on pada 20 Mei. Nah, di soal kita ketahui pada 20 Mei 2019 itu Capriati sold 3.000 share untuk Gonzales Company pada harga pasarnya $35 per share. Less brokerage commission, tax and fees of $2.850. Nah, detailnya lagi itu pada tahun akhir fair value per share saat Gonzales itu $30. Nah, Belmont $55 dan TAP $28. Nah, in addition, the chief accountant of Capriati told you that Capriati Corporation plans to actively trade this investment, yang dimana B-nya itu jadi kita tulis yang kita ketahui dulu nih, ada gross selling price untuk 3.000 lembar saham sebesar $35. Jadi kita dapatkan hasil $105.000 dari perkalian 3.000 dikali $35. Lalu ada commission, tax, and fees, yang dimana itu menjadi pengurang sebesar 2.850. Lalu ada net process from Shell dari hasil gross selling dikurang komisi dan pajak. Lalu ada harga dari 3.000 lembar saham menjadi pengurang, yaitu dari 301.500 kali 3/9. Nah, 301.500 ini kita dapatkan dari hasil equity investment sebelumnya. Lalu ada gain on sale of shares, itu hasil dari 102.150 dikurang cost of 3.000 shares sebesar 100.500. Kita dapatkan hasil 1.650 dan itu menjadi gain on sale of shares. Lalu jurnalnya kita tulis nih, pada 20 Mei 2019. Nah, tulisannya itu kita tulis commission expense dan equity investment di debit. Commission expense-nya 4.910 dan equity investment-nya 185.500, yang dimana di kreditnya ada cash sebesar 190.410. Maaf, untuk 20 Mei 2019 jadi cash 102.150 di debit, lalu di kreditnya itu ada equity investment dan gain on sale of equity investment. Equity investmentnya sebesar 100.500 dan gain on sale of equity investmentnya sebesar 1.650. Nah, lalu yang C, instruksinya ini kan compute the unrealized gain or loss and prepare the adjusting entries for Capriati on December 31, 2019. Kita hitung unrealized gain or loss-nya dan siapin adjusting entries-nya nih. Nah, di mana setelah kita hitung A dan juga B-nya, kita tulis nih investment, Gonzales Co, Belmont Co, Tab Co, dan juga total portfolio value-nya. Dan terus
ada cost, fair value, dan unrealized gain or loss. Nah, di sini untuk Gonzales Co, cost-nya itu 201.000 dengan fair value-nya 180.000, unrealized gain or loss-nya 21.000 menjadi pengurang atau Gonzales Co ini dapetin loss. Untuk Belmont Co, cost-nya 260.000, fair value-nya 275.000, dan unrealized gain-nya kita dapatkan 15.000 keuntungan. Untuk TAP, cost-nya itu 185.500, fair value-nya 196.000, dan unrealized gain or loss-nya kita dapatkan gain sebesar 10.500. Lalu dari angka tersebut kita dapatkan total portfolio value-nya untuk cost sebesar 646.500, fair value 651.000, dan unrealized gain or loss-nya kita dapatkan gain sebesar $4.500. Lalu ada previous security fair value adjustment balance sebesar 0 dan security fair value adjustment di debit sebesar 4.500. Nah, perhitungannya nih, 301.500 kali 6/9 sama dengan 201.000 kan. Nah, lalu untuk yang fair value itu untuk Gonzales Co kita dapatkan 180.000 dari 6.000 dikali $30. Lalu untuk Belmont Co fair value-nya 275 dari 5.000 dikali $55. Nah, yang ketiga ini ada 196.000 fair value untuk Tepco, yaitu kita dapat dari 7.000 dikali $28. Nah, lalu pada Desember 31, 2019, kita tulis sebagai security fair value adjustment di debit sebesar 4.500 dan di kreditnya ada unrealized holding gain or loss income sebesar 4.500. Oke, boleh next. Nah, oke, selanjutnya ada exercise 17 strip 20. Nah, di sini ada perihal equity method nih. Dijelaskan untuk di soal pada Januari 2019, Meredith Place purchase 25% ordinary share atau saham biasa pada Pirates Company sebesar 200.000 pounds. Nah, during the year, Pirates earn net income sebesar 80.000 pounds dan membayar dividen sebanyak 20.000 pounds. Instruksinya, siapkan entry untuk Meredith mencatat purchase-nya dan tambahan entry yang relate untuk investasi pada Pirates Company di 2019. Yang dimana kita dapatkan jawaban untuk penulisannya itu equity investment di debit pada cash, di kredit itu sebesar 200.000 nih. Karena ini nulis buat ordinary share dulu nih, equity investment pada cash 200.000. Lalu ada cash di debit dan equity investment di kredit sebesar 5.000 yang dimana dapat dari 20.000 paid dividends itu dikali 0,25 dari persenannya. Dapatkan 5.000 lalu adanya equity investment di debit sebesar 20.000 dan pada kreditnya itu revenue from investment 25% atau 0,25 dikali 80.000 pounds yang kita dapatkan hasil 20.000. Oke.
Oke, next. Boleh? Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Feus. Oke, baik. Selanjutnya akan lanjutkan dengan saya. Sini dari P17.5, di mana di sini ada transaksi 1 Januari tanggal 15, pada Januari di tanggal 15 telah terjual ordinary share of Anderson 3.000 dengan harga $22 per share plus fees of $2,150. Kemudian pada April tanggal 17 purchase 1.000 ordinary share of Castle at $33,50 per share plus fees of 1,980. Kemudian kita diminta untuk prepare the entry for for the sale of January 15 2020. Kemudian diminta juga untuk prepare of journal entry to record the purchase on April 17. Kemudian compute the unrealized gain or loss and prepare the adjusting entry for Parnevik on Desember 31 2022. Kemudian yang D, kita diminta juga untuk should the unrealized gain or losses be reported on Parnevik financial statement. Kemudian yang E, using the investment in King Company, preference share is classified as non-trading. Bradfly describe the accounting and reporting of this investment. So, untuk menjawab yang pertama, kita diminta untuk membuat entry for the sale on Januari 15 2020. Oke. Yang pertama, untuk account itu ada gross selling price 3.000 share at 22. Jadi 3.000 dikali $22. Hasilnya $66.000. Kemudian akan dikurangi dengan komisi tax and fees. Yaitu tertera di soal, yaitu sebesar $2,150. Kemudian selling price and tax bla 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 itu dikurangin, maka setelah dikurangin hasilnya akan akunnya namanya net process for sale, yaitu sebesar $63,850. Kemudian gain on sale shares cash of 3.000 share sebesar 58.500 mengurangi, maka 63.850 dikurang dengan $58.500 akan menghasilkan account yang namanya gain on sale of shares sebesar $5.350. Kemudian untuk jurnalnya Januari 15 2011 cashnya itu 63.850 on debit. Kemudian di kreditnya ada equity investment sebesar $58.500. Kemudian gain on sale of equity investment ada di kredit sebesar 5.350. Kemudian untuk menjawab yang B, the total purchase price is 1.000 dikali dengan harga per lembar saham, yaitu $33,50, maka hasilnya menjadi $33,500. Kemudian the purchase entry will be sebagai berikut untuk jurnalnya. Pada April tanggal 17 2011 brokerage expense on debit sebesar $1.980, kemudian equity investing sebesar 33.500, kemudian on debit, kemudian di kreditnya ada cash sebesar 35.480.
Kemudian untuk menjawab soal yang C, equity investment portfolio Desember 31 2011, seperti kita bisa lihat di layar bahwasanya di sini boleh turun sedikit, Andrea. Di sini untuk jurnalnya ada investment, itu ada Manter, ada Kinko, ada Kestolco, ada itu ada tiga perusahaan. Nah, untuk cost dari Manter Ltd itu sebesar 580.000 dolar. Kemudian untuk cost Kinko itu 255.000 dolar. Kemudian untuk cost Kestolco itu sebesar 33,500 dolar. Maka untuk fair value untuk Manter Ltd itu sebesar 610 dolar, 610.000 dolar. Kemudian fair value of Kinko itu sebesar 240.000 dolar. Kemudian fair value of Kesselco 29.000 dolar. Maka untuk unrealized gain on loss ini dicari selisihnya, maka selisih dari cost Manter Ltd 580 dengan fair value 610, maka hasilnya untuk unrealized gain loss sebesar 30.000 dolar. Kemudian unrealized gain pada Kinko 15.000 dolar, minus 15.000 dolar. Kemudian untuk Kestelco 4.000 minus 4.500 dolar. Maka semuanya di total akan menghasilkan account namanya total of portfolio. So untuk costnya di jumlah untuk Manter Ltd, Kinko and Kestel menjadi 868.500 dolar. Dan untuk fair value-nya 879.000 dolar dan unrealized gain or loss-nya itu sebesar 10.500 dolar. Maka untuk adjustment balance credit and securities fair value adjustment di debit hasilnya itu 10.100 dolar. Maka hasil atau securities fair value adjustment menjadi 20.600 dolar. Oke, next. Boleh turun sedikit, Bre? Oke, untuk jurnalnya security fair value adjustment on debit sebesar 20.600 on debit, dan unrealized holding gain or loss income sebesar 20.600 juga on credit. Dan untuk menjawab yang D, unrealized holding gains or losses should be reported on the income statement under other income and expense. This investment will be reported as a current asset on the statement of financial position. Dan untuk menjawab soal yang E, if the King Company preference share of classic as non-trading, the unrealized holding loss would be recorded in other comprehensive income and reported on the statement of financial position under the title is accumulated other comprehensive income as a separate component of equity. Next. Oke. Selanjutnya di sini ada data kita bisa lihat dari latihan soal 17.11. Itu kita diminta nih seperti kita bisa lihat ada datanya untuk investment quantity cost fair value ini yang terjadi pada Desember 31 2019. Dan yang B juga ada during the year 2022 Fernandez sold 2.000 share of Polycorps for 38,200 dolar and purchased 2.000 more share of Lindsay Jones and 100 share of Duff Company pada tanggal 31 Desember 2020. Fernandez equity investment portfolio consistent of the following. Datanya seperti kita bisa lihat di layar. Maka untuk yang C, boleh turun dikit soalnya C. Oke.
During the year 2021, Fernandez sold 3.000 share of Lindsay Jones for $39,900 and 500 share of Davy Company at loss of 2.700 on Desember 31, 2021. Fernandez equity invest portfolio consistent of the following. Datanya seperti yang kita bisa lihat. Ada investment, ada quantity, ada cost, ada value. Oke, kita langsung ke jawabannya. Untuk menjawab pertanyaan yang A, kita tolong naik dikit deh. Yang A. Oke. Untuk account itu ada statement of financial position, itu equity investment at fair value sebesar $123.000. Kemudian income statementnya unrealized holding loss sebesar 4.000. 4.000 itu dapat dari mana? Dari 127.000. 127.000 itu total cost pada yang A. Kemudian dikurang dengan equity investment at fair value atau total dari fair value. Maka hasilnya 4.000. Untuk menjawab yang B, statement of financial position equity investment at fair value sebesar $94.000. Kemudian untuk income statementnya, jurnalnya itu ada income and expense, itu ada loss and sale of equity investment sebesar 1.800. Kemudian ada unrealized holding loss sebesar 38.000. 38.000 itu dapat dari 136 atau total cost dikurang dengan total fair value. Setelah itu ditambah dengan 4.000. 4.000-nya itu dari mana? Dari unrealized holding loss. Maka hasilnya 38.000. Oke, untuk jurnalnya, cash on debit sebesar 38.200. Kemudian on debit loss on sale of equity investment sebesar 1.800. Kemudian untuk kreditnya ada equity investment sebesar 40.000. Oke, kita beralih ke C. Minta tolong sedikit deh, turun C. Pertama itu ada statement of financial position. Untuk statement of financial position itu equity investmentnya at fair value sebesar 88.000. Itu adalah total fair value yang sudah tertera di soal. Kemudian income statementnya itu ada loss on sale equity investment sebesar 10.800. 10.800 itu dapat dari 8.100 ditambah dengan 2.700. 8.100 ditambah dengan 2.700, maka hasilnya menjadi 10.800. Kemudian untuk unrealized holding gain itu sebesar 34.000, dapatnya dari, boleh turun sedikit nih soalnya semuanya. Oke. Sampai mana? Unrealized holding gain ya. Itu 34.000 dapat dari 42.000. 42.000 yang sudah tertera di soal. Kemudian dikurang dengan 88.000 yaitu total dari fair value. Kemudian dikurang lagi dengan total cost yaitu sebesar 80.000, maka hasilnya menjadi 34.000. Kemudian the entry made the record of the sale Lindsay Jones save was seperti di bawah. Untuk jurnalnya itu cash on debit sebesar 39.900. Kemudian loss on sale of equity investment sebesar 8.100 on debit. Kemudian yang terakhir ada equity investment sebesar 48.000. 48.000 itu dapat dari 15.000 dikurang, maksud saya ditambah dengan 33.000. Oke. Cukup sekian presentasi dari kelompok
kami dari kelompok 3 mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selebihnya selanjutkan. Andrea. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.